Halo, konnichiwa para pejuang Visa TG ke Jepang, teman-teman seperjuangan saya, Hajime Maste Mangzuo des. Ini saya mau kasih bocoran buat teman-teman yang mau nyoba ngambil SSW pertanian ke Jepang. Kebetulan saya kemarin kan tanggal 21 Agustus udah ikutan di Bandung ujiannya, dan itu sama sekali soal-soalnya itu berbeda dengan soal-soal yang ada di YouTube di tahun-tahun sebelumnya. Kan saya juga belajarnya di YouTube, lihat latihan-latihan soal, tapi ternyata itu kemarin itu yang keluar paling cuman 10%-an gitu. Banyak soal-soal yang nggak ada di tahun sebelumnya. Makanya nih buat teman-teman yang mau lulus, pastikan baca dulu itu modul dari awal sampai akhir, sampai beres. Kalau benar-benar baca itu buku, pasti teman-teman bakal bisa lulus. Ini kayak saya bukannya sombong, tapi saya dapat 100% kemarin nilainya, alhamdulillah gitu. Nah, ini saya mau kasih bocoran sedikit. Kemarin itu ada soal yang sangat di luar Nurul. Ditanya gambar apakah ini gitu kan, itu gambarnya itu gambar kunci alat mekanik buat buka baut itu gitu. Nah itu kan pilihannya A tang, terus B kunci pas, C kunci pas ring, kunci pas cincin. Nah itu pilihannya apa gitu. Ini kan anak pertanian kok ditanyanya soal mekanik gitu. Soal anak-anak montir kali ya. Itu kan di luar dugaan ya gitu. Untung kemarin saya bisa jawab. Ini walaupun agak nebak gitu. Ini kan kunci pas itu kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini kunci pas, ada yang bentuknya bulat. Nah itu kemarin yang bulat, berarti itu kan kunci pas cincin. Nah kayaknya itu betul. Terus ya ini sorry saya ngacak apa namanya, ngasih bocorannya jadi yang seingat saya aja gitu ya. Soalnya apa namanya ya, kemarin juga lah udah lupa gitu, udah kebawa ngimpi dulu. Nah terus salah satunya ada pertanyaan juga, cara pembudidayaan pohon anggur adalah seperti, nah itu kan ada pilihannya A B C D. Itu yang daunnya ada batang utamanya dari bawah, terus ke atasnya itu jadi dua bercabang kayak gitu. Ini pakai rak gitu, ada pembatas gitu. Nah itu pilih tuh yang gambar itu, pilih ya. Terus ada juga yang apa namanya, cara memakai baju pelindung kalau mau nyemprot pestisida gitu ya. Tahulah yang pakai masker, pakai topi ininya ditutupin, terus pakai bot, pakai segala macam lah, itulah udah pastilah ngertilah. Terus ada pertanyaan juga, waktu mau menyemprot pestisida pilihlah hari yang berangin. A benar, B salah. Ya jawabannya yang pasti salah gitu kan. Kalau berangin kan ntar pestisidanya nyebar kemana-mana ke yang apa namanya, nggak perlu, jadi kesanalah ke bawah angin pestisidanya. Itu jangan. Kalaupun apa namanya ada angin, nah si nyemprotnya itu membelakangi arah angin, jadi anginnya dari belakang ke depan gitu, kita nyemprotnya gitu posisinya. Nah itu ada gambarnya, nah kayak gitu. Terus ada juga yang soal, oh iya, kalau habis nyemprot apa ya, herbisida kalau nggak salah, penanganan selanjutnya adalah, nah itu kan pilihan ada A B C gambarnya. Ada gambar yang sisa herbisidanya dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke tanah, ada yang dibuang ke tanaman. Nah itu pilih yang dibuang ke tanaman gitu, karena kan pemakaian herbisida itu harus betul-betul habis dipakai ke tanaman, jangan sampai ada yang bersisa. Nah itu sorry salah, yang tadi itu herbisida itu kan pembasmi gulma. Ini saya lupa antara fungisida atau pestisida. Kalau fungisida kan itu buat pengendalian penyakit tanaman gitu. Kalau herbisida disiram ke tanaman itu nanti kan tanamannya bisa mati kali. Ya, jadi kan makanya
ada semprotan khusus herbisida buat pembasmi gulma gitu yang ada corongnya, biar si herbisidanya nggak kena tanaman utamanya gitu ya, mohon dikoreksi ya. Terus ada juga keluar mesin pengering biji-bijian. Nah nanti teman lah lihat di modul yang bagaimana sih mesin pengering biji-bijian itu. Nah itu tuh ada jawabannya, mesin pengering biji-bijian. Terus ini sih nggak keluar ya di soal yang kemarin tentang masa panen buah-buahan, tapi ini saya mau ngasih tips buat ngapalinnya, siapa tahu kan beda soal ya. Katanya kan emang soalnya itu masing-masing komputer itu berbeda walaupun masih sama-sama satu SSW. Nah cara mudah menghafalkan masa panen buah-buahan adalah seperti ini. Jeruk ode overdosis alias Oktober sampai Desember. Nah di bawahnya jeruk ada apel yang agak mendingan lah buahnya nih, bagus. Apel kan agak kelasnya agak elit dikit, ASN lah, ingat SN. Apel SN itu September November. Di bawahnya apel downgrade dikit, pir, buah pir kan ASN. SN-nya tadi kan udah diambil sama apel, yang tersisa AN buat buah pir. AN itu apa? Agustus November. Di tengah-tengah tadi kan jeruk, apel, pir. Nah di tengah-tengah ada anggur. Anggur itu nanti AO mabok AO, minum anggur ingatnya Agustus sampai Oktober. Di bawahnya ada Dewi Persik. Ini persik itu JA gitu, jahat banget. Nggak ada yang bercanda ya. JA Juni Agustus, bukan Juli ya, Juni Agustus. Nah di bawahnya persik ada kesemek. Kesemek ya anak-anak SD lah, masih kecil lah, gede kesemek gitu. Nah ya tipsnya salah satunya lah gitu cara ngapalnya. Jeruk ode overdosis, apel SN, pir AN, anggur AO, persik JA, kesemek SD. Mantap. Terus ada soal yang menghitung pupuk yang 3 angka itu kan, misalkan 10 8 8. Nah berarti kan yang 10 itu 10%-nya nitrogen N, terus yang 8%-nya P fosfor, terus yang 8%-nya lagi kalium. Nah di soal kemarin itu yang ditanyakannya nitrogen. Kalau nggak salah itu rumusnya itu kan yang 3 10 10 atau 3 berapa lah, pokoknya yang nitrogen itu 3%. Nah terus untuk memupuki 10 are dibutuhkan 3 kilogram nitrogen lah, pokoknya gitu, saya lupa. Jadi yang ditanyakan berapa nitrogen yang harus dipakai untuk 10 are lah, kurang lebih gitu. Jadi intinya jawabannya 100 weh. Jadi N dikali 3% kan, N dikali 3/100 sama dengan 3 kilo. N sama dengan 3 kilo dikali 100/3 gitu kan. Nah jadi hasilnya itu 100 kilo. Nanti ada dikasih kertas buat coret-coret kok sama panitianya. Nah itu ada keluar. Pembudidayaan tanaman stroberi adalah dengan cara okulasi. Jawabannya adalah salah. Karena apa? Kalau budidaya stroberi itu dia mengeluarkan geragih. Jadi setelah berbunga dia bergeragih, ada cabang gitu, jadi anaknya gitu. Jadi bukan diokulasi. Kalau okulasi yang kayak gimana? Tahu nggak? Okulasi mah yang saya juga nggak tahu. Pokoknya yang stek itu, contohnya yang stek mah kayak pohon singkong itu di stek. Okulasi mah kalau nggak salah yang ditempelin si batangnya teh kayak cangkok lah gitu,
yang disambungin dengan batang yang lain. Kalau nggak salah yang kayak gitu okulasi teh. Sebutkan salah satu penyakit padi. Adalah ABCD. Pokoknya jawabannya itu adalah sorghum bug eater lah, pokoknya ada yang ada sorghum-sorghuman gitulah. Kan ada dua jenis ya. Yang satu penyakit blast yang daunnya coklat-coklat gitu. Terus yang satu lagi ada penyakit sorghum eater gitulah. Serangga pemakan sorghum gitulah. Terus juga banyak soal-soal yang tricky gitu kan. Biasanya kan pertanyaan gitu, pilih A benar, B salah. Nah biasanya kan suka jawab benar gitu. Nah kemarin saya sering banyak jawabnya salah pilihannya gitu, dan emang benar salah ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah salah maksudnya ya, ngerti kan? Terus urutan membuka ventilasi di greenhouse. Kan ada ventilasi itu kan ada dua jenis, ada ventilasi alami, ada ventilasi paksa. Nah, yang pertama dibuka adalah ventilasi paksa. Apakah salah atau benar? Yang benar adalah salah ya. Kan stroberi mah batangnya juga merambat, kecil, nggak mungkin bisa diokulasi atau di stek ya. Nah, karena memori HP saya sudah full, nanti ada bikin part 2 nya ya. Sebelum part 2, sebagai ucapan terima kasih dari kalian untuk Manjul, tolong di subscribe dan di like dulu videonya, oke? Biar nanti bikin lagi part 2 nya. Nuhunnya, yuk, assalamualaikum.